Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membuat apem selong dari tepung beras. Apem ini biasa disajikan di acara-acara tertentu seperti selamatan, magengan, dan lain-lain. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara membuatnya, tonton terus videonya ya. Yang pertama, di sini saya memakai 2 kelapa yang ukuran besar. Kemudian dibersihkan kulitnya sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Kemudian kita parut dan kita ambil santannya kira-kira jadi 2000 liter lebih. Karena nanti yang kita pakai cuma 2000 liter aja. Lalu ini saya masukkan 7 lembar daun pandan. Dan kita masak sampai mendidih sambil diaduk ya teman-teman. Setelah santannya matang, matikan kompor dan ini kita tunggu santannya sampai benar-benar hangat agar laginya nanti tidak mati. Jika santannya sudah hangat, sekarang kita akan membuat adonannya. Saya siapkan wadah dan masukkan 1 kilogram tepung beras. ...800 gram gula pasir, dan ini saya pilih yang butirannya kecil-kecil. 2 sendok teh garam. 1 bungkus ragi instan, bisa pakai merek apa aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur. Jika sudah tercampur, masukkan 400 gram tape dari singkong. Tapi sebelumnya kita haluskan menggunakan garpu. Jika sudah halus, masukkan ke dalam adonan. Dan masukkan juga santan yang sudah hangat secara bertahap. Lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata. Dan ini saya tambahkan santan lagi ya teman-teman. Lalu kita aduk lagi dan mengaduknya sambil ditepuk-tepuk seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, sekarang akan kita uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Kita uleni adonan sekitar 5 menit atau sampai adonannya lembut dan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, jika adonannya sudah lembut seperti ini, sekarang akan kita masukkan santan dan aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, jika sudah rata, ini santannya saya masukkan semuanya ya teman-teman. Jadi total santannya dipakai 2000 liter. Jika sudah rata, sekarang kita tutup adonan dan diamkan selama 1 jam atau sampai adonan mengembang atau berbuih. Jika adonan sudah mengembang, kita aduk sebentar saja sampai buihnya sedikit menghilang. Dan masukkan 250 ml air kelapa. Lalu kita aduk adonan sampai benar-benar tercampur. Kemudian saring adonan biar adonan semakin halus ya teman-teman. Kita saring adonan secukupnya dahulu.
ini banyak banget serat-serat dari tape. Ini kita buang ya teman-teman. Dan ini adonannya udah siap untuk kita cetak. Tapi sebelumnya ini cetakannya udah saya panaskan ya teman-teman, nggak usah terlalu yang panas. Dan kita masukkan secukupnya adonan dan tekan-tekan begini agar kita mendapatkan renda-renda di pinggirnya ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita memasukkan adonan ini, sebelumnya adonannya saya aduk-aduk dahulu sampai buihnya menghilang. Baru saya masukkan ke dalam cetakan ya. Jika sudah selesai, langsung kita tutup dan tunggu sampai agak matang, baru kita kasih hiasan daun pandan. Nah, jika sudah agak matang begini, sekarang saya kasih daun pandan ya teman-teman. Lalu kita tutup lagi dan tunggu sampai adonan benar-benar matang. Kira-kira kita masak sekitar 5 menit dengan api kecil. Kalau kompornya teman-teman apinya besar, dan pakai api sedang jika kompornya teman-teman apinya kecil, biar adonan bisa mengembang ya teman-teman. Kalau kita pakai apinya kekecilan, nanti adonannya susah mengembang dan akan lama banget kita masaknya. Dan ini adonannya udah mulai matang. Pokoknya ciri-cirinya renda pinggirannya ini udah mulai kecoklatan, berarti udah matang ya teman-teman. Kita angkat semuanya dan tunggu sampai apem selongnya benar-benar dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam plastik, biar apemnya tidak cepat basi. Dan ini dia hasilnya teman-teman, apem selong kita sudah jadi. Sekarang coba kita lihat dalamnya ya. Nah, ini apemnya itu empuk, menul, dan berserat sekali. Kelihatan ya teman-teman berseratnya. Dan kalau yang ini saya tambahkan perasa pandan secukupnya dan rasanya tambah enak. Dan kita lihat dalamnya juga. Nah, ini terlihat banget empuk dan berserat ya teman-teman. Dan apem ini tahan sampai 2 hari dan tetap empuk jika kita masukkan ke dalam plastiknya udah benar-benar dingin dan tetap di dalam plastik ya teman-teman. Oke teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.